Assalamualaikum. Hai, bertemu kembali kita di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini bahasan kita adalah mengenai budidaya unggas petelur. Budidaya adalah tindakan mengelola sumber daya nabati dan juga hewani untuk diambil hasilnya. Budidaya juga diartikan sebagai usaha memelihara tanaman atau ternak, mulai dari menyiapkan benih atau bibit untuk dipanen hasilnya. Budidaya unggas adalah suatu usaha untuk mendapatkan hasil dari peternakan. Hasil dari peternakan tidak hanya berupa telur, tapi juga bisa berupa daging unggas itu sendiri. Nah, telur adalah bahan pangan yang kaya sekali akan kandungan protein dan lemak. Telur merupakan jenis makanan yang laris-manis di pasaran dikarenakan harganya yang murah dan juga mudah sekali untuk mendapatkan telur tersebut. Selain untuk dikonsumsi langsung, telur juga diburu sebagai bahan kue dan lain-lain. Telur sebagai sumber protein hewani memang digemari oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Selain dikonsumsi secara langsung, telur juga dapat digoreng atau diolah menjadi beberapa jenis masakan seperti telur bacem. Budidaya menurut bahasa peternakan dapat juga diartikan sebagai sektor produksi hewan ternak. Sebagian orang mengartikan budidaya sebagai pengembangbiakan. Padahal sekedar menggemukkan atau pengasuhan saja juga dapat disebut sebagai budidaya ternak. Beberapa jenis-jenis unggas petelur antara lain ayam. Ayam dalam bahasa ilmiah disebut Gallus domesticus. Dia termasuk dalam kelas Aves atau hewan yang memiliki sayap yang telah dibudidayakan atau diternakan oleh manusia sejak zaman dahulu. Kemudian dimanfaatkan daging dan juga telurnya. Terdapat berbagai ayam petelur di Indonesia, antara lain ayam ras petelur. Ayam ras petelur adalah jenis ayam unggul yang induk atau nenek moyangnya merupakan ayam impor yang telah mengalami perbaikan genetik melalui proses persilangan dan seleksi dengan tujuan produksi sebagai penghasil telur. Kemudian ada ayam kampung petelur. Ayam kampung merupakan salah satu varietas dari ayam buras yang paling dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian ayam kedu. Ayam kedu merupakan persilangan dari ayam Dorking yang dibawa Raffles dengan ayam buras sebagai ayam yang berasal dari Dieng. Kemudian ada ayam Arab. Ayam Arab merupakan jenis ayam yang mampu memproduksi telur sebanyak 300 butir setiap tahunnya. Produktivitas ayam Arab memang terkenal cukup tinggi, bahkan melebihi jenis ayam ras. Kemudian ada ayam buras. Ayam buras mampu menghasilkan telur yang rasanya lebih gurih dan juga mempunyai kandungan protein yang tinggi. Dikarenakan ayam buras dalam proses bertelurnya terjadi secara alami tanpa memerlukan campur tangan manusia. Kemudian selain ayam ada itik. Itik merupakan salah satu unggas yang biasa dipelihara dengan ciri-ciri memiliki pergerakan yang lincah. Badannya terlihat ramping dan sangat senang berada di air. Kemudian setelah itik ada bebek atau entok. Bebek hampir sama dengan itik, tetapi itik tubuhnya lebih ramping dibandingkan dengan bebek. Bebek merupakan jenis unggas air yang lebih gemuk dan bergerak lamban. Kemudian ada angsa. Angsa adalah salah satu jenis unggas yang bisa dipelihara dan dibudidayakan. Meskipun angsa sangat menyukai air, tetapi bukan berarti
Beternak angsa harus menyediakan kolam. Angsa bisa dipelihara di mana saja. Yang terpenting, terdapat makanan untuk angsa-angsa tersebut. Kemudian ada burung puyuh. Burung puyuh juga biasa dipelihara dan diternakan untuk dimanfaatkan dagingnya maupun telurnya. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan telur puyuh juga hampir sama dengan telur ayam. Cara merawat burung puyuh sendiri juga terbilang mudah, hanya saja kita memerlukan sedikit ruang terpisah agar bau yang kerap menjadi hambatan tidak begitu terasa. Nah, itu tadi adalah beberapa unggas yang dipelihara, tentu saja untuk kita konsumsi telur dan juga dagingnya. Kita akan bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang ada di video pembelajaran ini mempunyai manfaat untuk kita semua, kemudian menjadi motivasi untuk kita maju ke depan. Terima kasih. Bertemu lagi kita di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.